apalagi berdasarkan feelingmologi ya, feeling-feelingan Ya, doang. feeling. Iya. Oke, oke. Nah, ini lawannya feelingmologi biasanya ada bandarmologi ya atau micro trading yang hari ini juga akan kita bahas tentunya bareng Bro Albert terkait dengan IHSG Winter Strategy. Ini sejujurnya ya, Winter Strategy ini saya ambil dari video YouTube terakhirnya Bro Albert nih. Iya, Makanya saya thumbnailnya ya. makanya saya langsung naikin jadi judul nih. Nah, untuk winter strategy kali ini kan tentu pasti Bro Albert ngelihat dari bandarmologi juga ya. Money Iya, flow-nya itu sebenarnya lagi ngarah kemana kecenderungannya gitu. Kalau dari pandangan Bro Albert gimana nih? oke. Kalau saya perhatikan, memang mayoritas sementara ini masih di banking sama Mm-mm. di komoditas. Ya, komoditas itu Commodity. cukup Oke. merata ya, bukan cuma coal, ada beberapa saham minyak, ada beberapa Mm-mm. saham nikel, ya. Jadi ada juga CPO. Nah, ya jadi Mm-mm. komoditas itu menjadi favorit asing sementara di 1-2 bulan terakhir. Jadi sektor Iya. yang masih diperhatikan oleh big money adalah banking dan komoditi. Nah, sekarang memang Oke. kebetulan kalau teman-teman yang nggak punya dua-dua ini agak bahaya kalau baru mau beli. Kenapa? Karena banking Hmm, ya nggak mungkin entry sekarang. Ya kan harganya sudah sangat besar dan tinggi. orang-orang mungkin yang sudah hold 1 tahun itu cuannya sudah tebal sekali. Mereka siap-siap profit taking. Kalau teman-teman baru mau Oh. belanja sekarang, ya selesai. Average price-nya di Mm-mm. ujung, ya kan? Tapi ini menjadi sebuah apa ya? Supaya teman-teman ingat aja, jangan terlalu terburu-buru jual barang kalau sudah punya, ya kan? Karena asing aja Iya. asik belanja kok teman-teman udah punya harga murah, lalu cepat-cepat lepas cuma karena profit 5%, 10% atau Iya. belasan persen. Habis lepas barang nggak ada barang, mau re-entry HK di pucuk, ya kan? Nah ini biasa nih penyakit retail kan seperti itu. Nah kedua itu komoditi. Kalau komoditi itu Mm-mm. secara profit mereka tebal sekali sehingga apa? Uang-uang ini ya pasti incar dividennya. Dividennya itu kemungkinan besar akan sangat tebal, ya kan? Sehingga ya Mm-mm. mereka chill aja di sektor coal. Apalagi pembagian Hmm. dividen bisa sampai 2 kali, 3 kali, ya kan ada beberapa emiten bagi sampai 3 kali itu kan sepanjang tahun ya akan luar biasa. Nah, Iya. jadi dengan keadaan call yang masih di atas 100 aja kan sebenarnya itu ya mereka blindly beli saham call itu masih bisa untung banyak gitu kan di atas 100 Mm-mm. apalagi 300 lebih kalau tembus 400 wah itu retail pasti akan FOMO. Saya cukup Mm-mm. optimis ya kalau tembus 400 lebih apalagi sentuh kepala 5 itu orang-orang akan HK nggak mikir. Dan itu yang bahayanya akan di situ. Ya, bahayanya akan ada di situ. Hati-hati saja teman-teman. Bener banget, bener banget. Sama Ya. kayak Mas, enggak Kak, saya soalnya ngingat nih, saya ingat kemarin saya ngelihat begitu harga call itu 300 udah nggak beneran, udah nggak pakai mikir langsung dak, udah HK. beli aja deh ya. Dan itu beneran tutup mata beli yang mana itu terbang, Bro. Itu bener. Apalagi kalau dia sentuh all time high lagi ya, lebih lebih Yes. tinggi lagi dari yang kemarin, bener-bener. Bener, Ya. ini menarik banget nih untuk kita bahas. Oke, kita mulai dari yang banking dulu kan tadi yang big caps-nya udah oke ya, tadi udah dibahas dan kalau mau masuk sekarang ya harus hati-hati karena memang yang big caps ini udah lagi tinggi-tingginya. Nah, kalau gimana kalau kita ngelirik bank-bank yang lagi mau memenuhi modal inti, misalnya kayak ada BBYB yang terkait dengan digital juga, atau mungkin ada bank digital lain, ada Arto, ada BBHI, atau mungkin bank-bank lain yang masih pokoknya yang belum modal intinya belum sampai 3 triliun misalnya. Ini boleh nggak sih kita masuk ke sana untuk winter strategi kita? Oke, jadi memang mereka itu harus memenuhi modal inti pada akhir tahun, ya kan, which Mm-mm. is ya dalam 1 bulan lagi. Nah, jadi teman-teman perlu perhatikan dulu ya, yang perlu memenuhi modal inti, yang menarik adalah jika modal dia sekarang atau equity mereka itu masih sangat jauh dari Mm-mm. requirement batasnya. Kalau memang sudah sedikit, berarti ya mereka sudah lebih banyak dana yang sudah masuk ke dalam sahamnya ibaratnya seperti itu. Tapi kalau mereka masih masif sekali perlu terus injek dana supaya mereka tidak jadi PPR gitu kan ya bank daerah gitu kan ya. Jadi mereka harus suntik dana begitu banyak. Disitulah kita tahu average price mereka. Nah dari beberapa bank mini ini yang butuh suntik dana, pilihlah ya satu kriteria contoh equity-nya yang masih sangat jauh dari requirements dan performance-nya itu ada perbaikan. Ya kalau performance-nya itu belum ada perbaikan, ya pilih ya, temennya yang sudah lebih baik lah ibaratnya opsinya performance-nya. Nah dari situ teman-teman bisa sortir ketemu sama mana yang menarik gitu. Karena ingat
em, bank mini ini kan ada yang beberapa bank digital, ada yang tidak gitu kan ya. Jadi teman-teman harus memilah lah kira-kira performance mana yang benar-benar jelas ya secara revenue dan juga profit. Walaupun misalkan mereka lagi rugi nih, tapi terus berimprove ya, contohnya net profitnya semakin terlihat nyata. Nah itu mungkin teman-teman mau pegang agak panjang boleh. Tapi kalau dia masih minusnya makin besar, nah itu harus tanda tanya ada apa ini, ya kan? Jadi kita Hmm, harus hmm, tahu era 5 tahun yang lalu bakat-bakat duit minus, minus minus gila-gilaan seperti Goto baru muncul itu mungkin zaman-zamannya semua orang banyak duit ya, jadi oh gak masalah zaman bakar duit. Sekarang orang semua defensif, bakar duit itu udah hati-hati mikir panjang gitu kan. Jadi kita era bakar duit itu mungkin sudah berlalu. Nah disinilah makanya teman-teman harus hati-hati, jangan pakai pola pada saat kejayaan teknologi yang berani bakar duit, teman-teman pakai untuk sekarang era yang lagi defensif, orang lagi khawatir dengan resesi gitu. oke oke oke, benar benar benar. Berarti untuk pilih yang banking pun ini dicari ya ada perbaikan lah ya. Perbaikan, Harus, improvement, heeh, ya. heeh, itu kata kuncinya. Karena memang kalau bank digital itu kan banyak yang bilang terkesan masih bakar-bakar duit dan lain sebagainya. Tapi di antara itu pun ada yang sudah mengalami perbaikan. Nah, Ya. ini mungkin bisa jadi satu pertimbangannya untuk para cuan troopers kita. Oke, itu tadi kurang lebih dari banking. Kita udah membahas hampir secara keseluruhan. Sekarang dari sisi yang komoditi. Nah, ini Oke. udah pertanyaannya udah ngantri ini. Bro Albert ini dari kolom komentar pun ada yang udah nanya Bian, ITMG, dan gimana kabarnya Bumi yang katanya bebas dari hutang. Tapi soalnya saya salut banget nih, Bro Albert, saya salut sama Bumi, harganya itu cukup lama loh bisa bertahan di atas 180-an ya. Ini luar biasa nih kalau kita lihat emiten ini. Tapi pandangan dari Bro Albert gimana? Apakah Oke. bandarmologi berpihak pada emiten-emiten ini? Baik. Saya ingat sih bulan lalu kita bahas bumi di penghujung sesi juga ya. Jadi sepertinya bumi ini selalu menjadi Betul, saham favorit. Ya, karena waktu itu bulan betul lalu banget, Mas betul banget. Live sama Ko Daniel juga ditanya nih bumi bagaimana nih. Iya. Sepertinya dalam 1 bulan harganya di situ-situ aja ya, nggak kemana-mana, dan Mm-mm. banyak Mm-mm. juga orang-orang yang mau coba nyopet di bawah turun langsung cut loss ya, karena secara sentimen pasti takut gitu. Kalau bumi turun Iya. terus ke 100 itu gimana, Iya, ke ini 50 ini lucu. gimana. Mau mau nyopet turun dikit kena mental udah. Dicopet bandar, dirampok sama bandar ya nanti ya. Nah, jadi gini, menurut saya sebelum teman-teman mau masuk ke dalam saham bumi, itu pertama ya, ini kan kita mengajarkan atau mengedukasi dulu teman-teman supaya kita tahu trading di dalam saham atau berinvestasi di saham itu harus benar dulu mindsetnya ya. Jangan teman-teman belum ngerti apa-apa, belum punya pengalaman apa-apa, dengar bumi karena semua orang trading di bumi, ikutan scalping gitu kan, saya mau nyopet di bumi. Paling 3% itu udah asik, tapi ruginya berapa banyak? Nah itu yang harus kita tahu. Sekarang kita jabarkan dulu beberapa emiten batu bara ya. Selain bumi ada nggak sih emiten batu bara yang jauh lebih murah, jauh lebih menguntungkan, dan masih bisa dibeli gitu kan? Apakah bumi satu-satunya saham yang hanya tinggal bumi yang bisa kita beli karena mereka valuasi paling murah, contohnya begitu. Kalau ternyata ada 5-10 emiten yang lebih murah dari bumi, lalu kenapa kita beli bumi dan terlalu fokus dengan saham bumi? Kecuali teman-teman sudah ada pegang 5 emiten batu bara nih, PTBA pegang, ITMG pegang, semua udah pegang, lalu kayak ada dana yang lebih, nggak bisa re-entry ya, scalping di bumi, itu menurut saya nggak masalah. Ya kan? Nah jadi fokusnya itu cari dulu emiten batu bara yang sudah profitable dan yang bagi dividennya bakal besar. Kenapa? Karena kalau teman-teman beli sekarang masih mungkin oke lah ya, selama batasi resiko masih oke. Jangan sampai nanti teman-teman beli pas mereka mau bagikan dividen. Ya dengar dividennya kayak hujan dividen atau apa, lalu teman-teman nggak punya barang, wah di HK gitu kan. Nah ini yang bermasalah sekali. Jadi kan kalau teman-teman lihat, yes, saya yakin sekali bahwa selain bumi masih ada banyak emiten saham yang murah, profitnya itu sampai ratusan miliar bahkan triliunan, dan masih bisa memberikan entry point. Nah itu teman-teman pilih aja itu dulu, sampai kalau udah beli beberapa saham emiten masih nggak puas, barulah beli saham bumi gitu. Dan pasti pun batasi resiko gitu. Oh, oke. Ya, ini benar banget karena saya baru membandingkan Bumi dengan beberapa emiten dari sisi price earning ratio-nya ya. Ini ternyata Ya, dari sisi hal tersebut ITMG ternyata pernya 2,6. Kalau Bumi pernya 8, 8,5. Ya, walaupun
harga sahamnya untuk yang ITMG lebih tinggi. Ini kan juga berarti kalau kalau saya lihat dari ITMG dividen yieldnya ini juga lebih tinggi ya kalau kita lihat ya. Yes, betul. Ini Yes, untuk dividen hunter nih, untuk dividen hunter ya. Bumi kan walaupun dia cash flow positif tahun depan, dia nggak bagi dividen juga ya. Tapi ini kan kembali lagi nih untuk cuan troopers maunya gimana. yes. Ya, jadi teman-teman selalu bisa melakukan simulasi sih ya. Bayangin beli saham Bumi sama bayangin beli ITMG. Mm-mm. Yang satu pas bagi Mm-mm. dividen dapat duit, yang satunya nggak tahu nih, nggak dapat apa-apa gitu kan. Dan Mm-mm. yang satu pernya 2 lebih, yang satu pernya 8. Nah, kenapa ada Mm-mm. pilihan begitu gampang? Teman-teman masih contohnya nggak mau beli ITMG, belinya Bumi. Itu contoh ya. Heeh. Apa alatnya? Apakah karena teman-teman kemakan cerita si A atau karena dengar siapa bilang saham ini bakal ke 500 atau ke berapa gitu kan. Nah, jadi Heeh. lupa dengan objektifnya, beli Bumi sampai lupa dengan apa sih sebenarnya yang kita beli gitu. Yang penting ingat, big money itu banyak cara untuk bikin teman-teman tergiur beli sahamnya ya. Jadi harus tetap objektif. Aduh ini kalau diinget-inget ngobrol terakhir kali sama Bro Albert nih jadi pengen ketawa sendiri. Oke oke. Ini saya sepertinya terpancing untuk menjawab cuan troopers kita nih inovatif investing. Sukor kapan nih bagi dividen Kodan? Oke, Sukor itu membagi dividen dalam bentuk loyalty program ya. Jadi semua cuan troopers itu bisa dapat diskon hanya dengan menunjukkan user ID kalian di beberapa merchant yang udah menjadi rekanan kita gitu ya. Jadi gampang banget, sisa ketik aja loyalty.sukorsekutas.com nanti bakal kelihatan merchantnya yang mana aja. Dan jangan lupa join di grupnya Bro Albert ya supaya dapat winter strategi secara lengkap. Ini karena kan kita nggak bisa bahas semua pasti ya Bro Albert ya. Ini harus dibahas lebih detail dengan Bro Albert. Itu jadi caranya join aja dengan grup Sukornya Bro Albert nih. Mantap. Oke, Bro Albert, kalau dilihat dari sisi strategi ya, dari sisi winter strateginya Bro Albert sendiri, eh, selain kedua sektor itu, ada nggak sih emiten atau sektor lain begitu yang kemudian bisa kita jadikan apa namanya satu emiten yang kita perhatikan atau kita akumulasi nih di Desember? Oke, jadi saya sempat sharing ini di Clubhouse minggu lalu ya. Mm-mm. Soalnya ada setiap minggu jam 8 itu ada Clubhouse. Nah, teman-teman boleh Iya. join juga untuk mendapatkan banyak insight. Nah, saya ada sharing bahwa kalau selain sektor banking dan sektor komoditi, coal ya, Mm-mm. itu ada Mm-mm. 2 sektor yang bisa teman-teman perhatikan. Ya, tapi belum Mm-mm. langsung dibeli ya, cuma dipasang sebagai watchlist, yaitu satu sektor pelayaran, ya teman-teman perlu Mm-mm. pelayaran, yang kedua konstruksi. Nah, Oke. kenapa kita memperhatikan kedua sektor ini? Karena sektor pelayaran itu berhubungan langsung dengan komoditi, ya kan? Kalau Hmm. pengantar retail, penjualan retail naik, itu logistik yang naik karena melalui darat, ya kan? Pakai truk, antar segala macam. Nah, tapi kalau komoditi itu nggak pakai truk, pakainya kapal, ya kan? Ngantar Hmm. minyak, ngantar CPO, ngantar batu bara itu pakai kapal semua. Jadi kalau aktivitas kita ekspor impor naik atau pengantar antar pulau juga naik, maka kapal yang akan diuntungkan. Nah, jadi teman-teman bisa Oh. jangan terlupa oleh sektor pelayaran yang profitnya itu diem-diem naik terus. Nah, jadi teman-teman boleh tuh kan sektor Oh. pelayaran di IHSG kan nggak banyak banget ya. Jadi Mm-mm. pastikan net Mm-mm. performance-nya, profitnya yang makin tebal, ya teman-teman bisa beli saham itu. Yang pastinya tunggu konfirmasi big money masuk Oh. ya, jangan sampai teman-teman main asal beli. Nah, itu adalah sektor pelayaran. Nah, karena kan memang benar ya, kalau komoditi aktivitas naik, Betul pelayaran betul. pasti akan demand-nya naik ya, omset mereka akan naik. Nah, Iya. jadi itu jadi sebuah peluang. Jadi tinggal Mm-mm. teman-teman perhatikan kira-kira entry di saham pelayaran yang mana. Nah, sekarang Hmm. kedua, kalau untuk konstruksi, nah konstruksi ini sedikit lebih beresiko karena memang performance wise tidak terlalu bagus, ya kan? Tapi memang harga sahamnya sudah koreksi cukup panjang dan harapannya adalah mereka IKN ini mulai gencar di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Ya, artinya kalau pembangunan Mm-mm. semakin real dan banyak realisasi ya, itu konstruksi maka mereka akan mendapatkan masa kejayaan mereka. Karena ini proyek yang Mm-mm. begitu besar, pastilah kontraktor-kontraktor atau perusahaan konstruksi ini dapat kebagian kue-kuenya lah. Karena IKN ini Iya. bukan proyek 1-2 tahun tiba-tiba jadi ya. Ini bertahun-tahun sehingga mereka omsetnya ini bisa banyak yang didapatkan. Nah, jadi Mhm. harapannya IKN segera
terrealisasi pembangunannya, dan kalau itu mulai, nah konstruksi mungkin 5 tahun ke depan atau 8 tahun ke depan teman-teman bisa mendapatkan wave yang potensial upside yang cukup besar gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini gara-gara ngomongin pelayaran, langsung ada pertanyaan nih dari Bu Erlina. Bu Erlina ini dulu mentor saya untuk personal finance nih. Oh, SMDR, ya. SMDR dan Temas nih. Jarang-jarang Oke, nih Bu Erlina ikut nonton nih. baik. Gimana Kalau katanya? misalkan Mm-mm, untuk Temas ya, kalau Temas menurut saya harganya sudah terlalu mahal, ya kan? Karena mm-mm, saya nggak tahu nih, saya pernah sharing ke Kodanil atau teman-teman di sini, iya. Temas itu Belum, belum. sempat bahas, Temas belum. sempat bahas di Iya. grup ya, itu satu Mm-mm. tahun lebih yang lalu. Saya Mm-mm. memang beli Temas di average itu 200 lebih. Ya itu teman-teman saya di Oh. Invest juga akan mungkin tahu ya. Kita udah 200 lebih bahas Temas, sekarang harganya nggak tahu di berapa. Jadi kalau udah seperti ini bahaya sekali, karena retail-retail aja dikasih Ah. con begitu banyak, apalagi mereka sekarang masa-masa profit taking. Tapi kalau SMDR, Mm-mm. nah SMDR ini Mm-mm. mungkin ada cerita stock split, masih ada performance Mm-mm. terus bertumbuh. Nah, teman-teman tinggal harus pintar-pintar cari entry point. Karena SMDR masih ada potensi untuk bisa memberikan profit buat teman-teman. Asal kalau kelihatan ada akumulasi yang masif, mau masuk atau mau mulai nyicil, boleh. Tapi kalau Temas resiko sudah terlalu besar. Dan Oke. harga kontainer itu tidak lagi terus-terusan naik ya. Harga kontainer beberapa hari, maksudnya beberapa bulan itu juga sempat ada mengalami penurunan, sehingga Temas itu mungkin secara sentimen ataupun masa kejayaan sudah lewat dibanding dengan SMDR. Jadi kalau dibandingin Temas dan Hmm. SMDR, saya mungkin akan lebih berani beli SMDR dibanding Temas. Oh, oke, oke, oke. Wah, dalam nih insight-nya. Thank you banget nih untuk Sama jawabannya. ya. Thank you, pertanyaannya juga mantap Bro, nih. Bro Albert nih gara-gara bahas emiten-emiten pelayaran ya. Jadi, tapi logikanya itu sekarang jadi Cuan Troopers bisa belajar ya. Logikanya itu ketika demand-nya batu bara ini naik, bukan cuman batu bara doang ya yang bagus untuk kita perhatikan, tapi turunannya juga jadi menarik gitu ya. Untuk diperhatiin, sisa nanti dilihat aja rasio-rasio fundamental dan juga teknikalnya pilihnya yang mana.